Hai, bertemu lagi dalam mata kuliah perencanaan dan pengendalian persediaan. Sekarang kita akan masuk dalam materi ke-12 dan 13, yaitu mengenai pengawasan persediaan. Jadi sebelum-sebelumnya adik-adik sudah melakukan kontrol, sudah melakukan perencanaan, berapa jumlah yang harus dipesan, kapan harus dipesan. Nah, sekarang kita akan melakukan pengawasan, apakah sesuai, apakah ada rusak, apakah jumlahnya tepat. Secara umum, jenis pengawasan barang ini terdiri dari tiga jenis. Yang pertama adalah pengawasan fisik. Berarti fisik dari si persedia tersebut yang dicek. Apakah ada cacat, apakah rusak gitu. Nah, dilakukan terkait dengan pemeriksaan kuantitas juga, kualitas, serta kesesuaian spesifikasi barang pada saat proses penerimaan dan pengeluaran. Kemudian ada yang namanya pengawasan akuntansi yang kedua. Pengawasan akuntansi yaitu pengawasan jumlah persediaan yang terkait dengan nilai aset dan investasi dari perusahaan tersebut. Kemudian ada pengawasan jumlah, yaitu dikenal dengan istilah auditing inventory records. Terdiri dari dua metode. Yang pertama adalah periodic inventory atau stock of name. Yang kedua adalah cycle counting. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, pengawasan fisik. Pengawasan fisik ini fisik ya, berarti fisik barang, bentuk barang, kondisinya, ada rusak nggak? Ada berbeda tidak dari spesifikasinya, begitu. Nah, sebenarnya pengawasan fisik ini bisa dilakukan juga pada saat stock of name atau cycle counting. Tapi, umumnya yang paling utama dilakukan adalah pada saat menerima atau mengeluarkan barang dari warehouse atau gudang. Jadi ketika barang akan masuk ke gudang, akan keluar dari gudang, nah itu dicek juga kualitasnya. Kalau masuk, kita harus cek apakah yang kita simpan ini barangnya tepat, benar, ada rusak tidak. Nah, kalau keluar kita cek juga kenapa jangan sampai kita mengirim barang kepada customer tapi barangnya cacat. Nah, jadi pengawasan fisik saat di pintu inbound sama outbound dari warehouse ya. Kemudian mengecek spesifikasi dan kondisi ini juga bertujuan untuk membandingkan dengan dokumen. Dokumen apa? Contohnya ini, coba ada lihat di sini, ini ada surat jalan. Kalau kita memesan barang, nanti akan ada surat jalan yang dibawa oleh kurirnya kepada kita. Nah, jadi kita cek, di sini ada namanya barang, dia punya tipenya ini, dia punya berat, dia punya spesifikasi. Ini yang kita cek apakah benar. Misalkan kita pesan baut 5 cm, nanti yang datang adalah 4 cm. Nah, itu kan tidak sesuai. Fisiknya, bentuknya sudah berbeda. Nah, itu yang kita cek di situ. Nanti juga ketika keluar masuk barang akan ada kartu gudang, kartu persediaan barang yang harus diisi. Tanggal sekian masuknya. Nanti ada persediaan masuk berapa. Kalau dia sedang keluar diisi di sini. Hingga ada saldo atau sisa persediaan kita. Berapa yang sisa saat ini setelah barang tersebut masuk, apakah bertambah atau ketika keluar apakah berkurang. Nah, selanjutnya adalah pengawasan akuntansi. Akuntansi tadi berarti dari sudut pandang keuangan dan juga aset serta investasi perusahaan. Jadi dipantau jangan sampai persediaan ini terlalu besar nilai investasi uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli persediaan jadi terlalu tinggi. Nah, salah satunya itu adalah dengan mempertimbangkan total investment limit. Coba ada lihat di sini. Berarti ini adalah sigma ya, total jumlah dari si persediaan tersebut, berapa kali kita lakukan pemesanan karena ada biaya di situ, itu harus kurang sama dari batas investasi yang disetujui oleh perusahaan. Perusahaan misalkan punya batas investasinya itu adalah 500 juta. Nah, usahakan jangan sampai jumlah persediaan kita itu melebihi 500 juta dan jangan sampai kita saking tidak mau ada persediaan kita pesan sering berkali-kali sehingga purchase cost-nya, biaya pesannya menjadi tinggi. Nah, itu juga tidak bisa. Jadi, ada sebuah formulasi untuk membatasi jangan sampai nilai persediaan itu di luar dari aset yang sudah disetujui. Jadi, tidak terlalu besar. Selanjutnya yang nomor 3 adalah pengawasan jumlah persediaan. Biasanya kalau secara umum di perusahaan, kalau sudah bilang pengawasan jumlah, nah itu kaitannya ke sini nih, stock of name sama cycle count. Stock of name merupakan pengawasan jumlah persediaan yang dilakukan pada seluruh barang yang dimiliki perusahaan dalam satu kali perhitungan.
Ya, jadi kalau stock of name itu dia satu kali mengerjakan dari pagi sampai sore, kalau belum selesai-selesai juga dia lanjutkan terus, tapi seluruhnya langsung dihitung, tidak sebagian-sebagian. Nah, kalau cycle count itu merupakan salah satu kegiatan dari quality assurance, tujuannya adalah menjaga kualitas, jangan sampai nanti dia di akhir-akhir baru kita ketahuan ada selisih jumlah barang yang sangat besar. Jadi cycle count ini adalah metode untuk menghitung jumlah stok yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga akurasi data persediaannya itu diaudit secara reguler, bukan hanya sekali setahun. Jadi begini, kalau stock of name dilakukan perhitungan jumlah persediaan untuk seluruh barang persediaan yang ada di gudang, tapi satu waktu. Ketika dia melaksanakan apakah itu sehari atau 2 hari atau 3 jam atau 5 jam, nah itu selesai semuanya. Tapi kekurangannya adalah bahwa stock of name ini kadang karena dia dilakukannya jarang, nanti selisih antara jumlah real yang ada di gudang dengan di sistem itu jadi besar. Gitu. Nah, untuk itu mulailah muncul metode cycle counting. Jadi dia menghitung juga keseluruhan, tapi tidak dalam satu waktu. Dia dihitung setiap hari sepanjang tahun. Barangnya berbeda-beda, tapi dihitung terus. Tujuannya apa? Kalau ada nanti barangnya selisih, jumlah barang di sistem dengan realnya, cepat bisa dicari penyebabnya. Jadi tidak menunggu menumpuk begitu. Kalau stock of name itu biasanya ketika nanti sudah ketahuan berapa selisihnya, baru kita atau perusahaan akan mencari tahu bagaimana caranya, akan di-adjustment kah atau akan diputihkan atau ada pihak-pihak yang harus bertanggung jawab. Kalau cycle count ini sedikit demi sedikit, jadi ketika ada selisih yang sedikit itu bisa cepat diketahui penyebabnya begitu. Nah, sekarang kita masuk lebih lanjut kepada stock of name. Jadi stock of name itu menghitung seluruh persediaan dalam satu waktu. Biasanya sistem keluar masuk barang itu dalam status freeze atau beku. Maksudnya apa? Tidak boleh ada barang yang masuk, tidak boleh ada barang yang keluar. Kalau swalayan sedang melakukan stock of name, biasanya dia tutup, dia tidak buka. Nah, kadang-kadang ada nih swalayan yang memang sengaja meliburkan untuk melakukan stock of name, ada yang melakukannya malam ketika memang tidak ada pelanggan yang datang. Jadi kalau stock of name tidak ada supplier mengantar barang ke kita dan juga tidak ada kita mengeluarkan barang untuk customer dalam status freeze. Langkah-langkahnya apa? Yang pertama kita rencanakan dulu dia. Kita hitung kebutuhan personil. Kenapa? Tapi tadi dia kan harus dalam satu kali waktu. Jadi kita harus tahu apakah 5 orang cukup, apakah 6 orang cukup, atau perlu lebih banyak misalkan. Terus juga kita harus tahu, kita mau hitung seberapa banyak barang yang ada di gudang. Kalau barangnya banyak, kita harus perlu personil yang lebih banyak juga gitu ya. Terus kapan waktu yang tepat? Jangan sampai nanti kita sedang peak season, terus kita lakukan stock of name. Nah itu kan susah, jadi ada keterlambatan nanti terhadap pengiriman kepada customer gitu. Jadi kita harus rencanakan berapa personilnya, waktu yang tepat. Terus ada kemungkinan hambatan apa? Misalkan nanti ada hambatan terkait dengan permintaan yang urgent atau nah itu sudah dimitigasi supaya ketika dia stop of name benar-benar stop sistemnya, tidak diganggu, karena nanti kalau sistemnya jalan otomatis si stock of name ini akan susah diketahui keakuratannya karena ada barang yang keluar masuk. Kemudian kita organisasikan sumber dayanya. Biasanya staff yang melakukan stock of name ini bisa internal, bisa eksternal, karena dia untuk audit kan. Nah, kalau yang internal, biasanya dari sebuah perusahaan itu yang bersifat independen, seperti Satuan Pengawas Internal atau internal audit. Dia internal, tapi dia independen. Nah, nanti tim SPI dan internal audit itu dibantu oleh tim warehouse untuk menghitung, karena biasanya jumlahnya banyak. Kemudian harus paham dulu apa saja yang perlu dihitung, dicek sehari atau 2 hari sebelum pelaksanaan itu dicek. Oh, saya tim ini akan mengecek gudang A, B, C, D, itu seluas ini, raknya sampai ke lantai 2, di belakang-belakang masih ada, itu dicek. Kira-kira apa yang harus kita hitung.
Nah, kita siapkan nanti formulirnya. Kalau misalkan jenis barangnya banyak, berarti formulirnya mungkin harus lebih lengkap dan detail supaya tidak ada salah pencatatan. Terakhir, nanti setelah kita selesai melakukan perhitungan itu, kita hitung nilai stoknya. Nilai stok itu adalah harga dikali jumlah. Barang A sama barang B harganya beda, jumlahnya beda. Nah, kita cari tahu nilainya berapa. Begitu kalau untuk langkah-langkah stock of name. Ini adalah contoh dari inventory count sheet, form untuk menghitung jumlah inventory. Ya, bisa berbeda-beda di setiap perusahaan. Fungsinya apa? Untuk mencatat hasil perhitungan. Jadi misalkan di sini sudah ada part BA1101 di sini. Deskripsinya apa? Nah, berapa jumlah quantity on hand yang saat ini kita miliki, lokasinya di mana gitu. Ternyata lokasi di gudang A ada 5, lokasi di gudang B ada 5, nanti ada total quantity. Itu yang harus kita isi. Ya, bentuk formnya bisa berbeda-beda, tapi yang paling penting di dalam itu ada nama barang, ada kodenya, dan ada kuantitas. Kode ini kenapa penting? Karena kalau perusahaannya besar, kadang dia punya produk yang mirip, tapi itu beda sama sekali, begitu. Ya, contohnya seperti bau tadi, yang satu ukurannya 5 cm, yang satu ukurannya 4 cm atau 4,5. Kalau orang yang tidak biasa, mungkin tidak dapat membedakan secara sekilas. Gitu. Jadi harus ada tetap kode supaya kita tidak tertukar-tukar. Dan juga kenapa ada kode? Untuk memudahkan nanti pembandingan dengan data yang ada di sistem. Kita kan kalau perusahaan sekarang sudah punya pakai sistem informasi kebanyakan. Jadi nanti kita tinggal kode kita inputkan, kemudian dari kode itu nanti muncul berapa data di sistem, kita inputkan data yang hasil step of name, kemudian lebih mudah untuk dibandingkan. Nah, selanjutnya cycle count. Sebelum kita masuk, cycle count ini sebenarnya formnya sama ya, boleh pakai yang tadi. Sama, karena apa dia menghitung. Yang berbeda apa? Yang berbeda adalah kalau ini dilakukan tidak satu kali waktu. Oke, jadi cycle counting ini dilakukan berdasarkan nilai barang atau lokasi atau klasifikasi barang. Terserah kebijakan perusahaan. Ada yang melakukan cycle counting ini tergantung kelas ABC-nya. Saya mau kelas A itu dua kali dalam setahun dihitung misalkan. Yang B sama C-nya terserah. Nah, itu tergantung dari perusahaan. Frekuensi perhitungannya itu yang menentukan adalah perusahaan. Berapa kali si item ini akan dihitung dalam setahun. Ya, jadi dia dilakukan sepanjang tahun setiap hari tapi bergantian. Contohnya seperti ini. Kebijakan perusahaan, satu item dihitung 4 kali dalam setahun. Nah nih, si perusahaan punya keinginan bahwa satu item itu 4 kali dalam setahun. Dia mau mengecek 4 kali supaya apa? Jangan sampai kalau sudah ada kesenjangan antara data di sistem dengan di realnya, itu menjadi terlalu besar gapnya sehingga susah ditelusuri penyebab. Dan di gudang itu ternyata ada 2000 jenis. Akhirnya dihitung, berarti berapa jumlah yang harus dihitung per hari? Yaitu 2000 tadi, jumlah jenis barang, dibagi hari kerja per tahun. Kalau kita asumsikan hari kerja per tahun adalah 250, karena banyak libur, karena ada cuti bersama, Sabtu Minggu gitu. Nah, 2000 dibagi 250. Hasilnya adalah 8. Berarti dalam satu hari harus dihitung 8 jenis barang. Jenis ya, bukan jumlahnya 8. Kan jumlahnya baru mau kita hitung sekarang. Jadi jenisnya itu ada 2000, banyak. Makanya yang dihitung adalah 8. Misalkan kalau di swalayan, 8 jenis itu apa aja? Yang pertama beng-beng, Oreo, Citato. Nah, itu dia cek berapa jumlahnya beng-beng, ternyata hari ini sekian. Besok dia udah ngecek yang lain lagi di luar yang 8 ini. Jadi terus bergantian. Makanya cycle, ada siklus berputaran gitu ya. Nah, jadi jika perusahaan mau menghitung sebanyak 4 kali dalam setahun, maka nanti perusahaan harus menghitung 32 jenis item dalam per hari. Sepertinya saya ada salah di sini. Jika perusahaan mau menghitung sebanyak 4 kali setahun, enggak, udah jawabannya sudah di sini, yang 8.
Oke, berarti dia harus menghitung barang sebanyak 8 jenis dalam satu hari ya. Yang ini nggak usah ditanggepin, sepertinya saya yang salah. Kayak begitu. Berarti adik-adik saya harapkan bisa punya pandangan terhadap perbedaan antara stock of name dengan cycle counting. Formnya sama, tapi pelaksanaannya berbeda. Kedua metode ini disebut oleh perusahaan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Jadi ini tergantung perusahaan. Ada kebanyakan perusahaan malah menggunakan kedua metode ini sekaligus. Jadi dalam 1 kali setahun dia stock of name, free semuanya, tapi sepanjang tahun dia lakukan cycle count begitu. Baik, sudah selesai pertemuan kita, pertemuan ke-12 dan 13 ini. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.